Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2043. Setelah Master Chang Mei selesai membaca, dia kembali menatap Ye Qiu dan bertanya, "Bajingan kecil, bolehkah aku menulis puisi ini?" Ye Qiu berkata, "Puisimu belum selesai." Orang yang sebenarnya, Chang Mei, mengambil alih kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu akan mengatakan bahwa tulisan Pindao sangat bagus? Jangan memuji Pindao, kalau tidak Pindao akan bangga." Seperti pepatah lama, kesombongan membuat orang mundur, kerendahan hati membuat orang maju, dan orang miskin perlu rendah hati. Tapi sekali lagi, kemampuan menulis Pindao hanya rata-rata, tidak sebagus Sudongpo. Tidak hanya tidak bisa dibandingkan, itu hanya 108.000 mil jauhnya. Ye Qiu baru saja mengeluh dalam hatinya, ketika dia mendengar orang yang sebenarnya dengan alis panjang berkata lagi, "Tapi itu lebih dari cukup dibandingkan dengan Sin Qiji. Jangan menghina Sin Qiji saat Anda menunggang kuda, oke? Kamu tidak pantas." Ye Qiu benar-benar ingin meninju wajah pria tua ini, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. "Orang tua, berhenti bicara omong kosong, masih memikirkan bagaimana cara turun?" kata Ye Qiu. Daois yang malang ini telah lama dipersiapkan. Setelah selesai berbicara, Tuan Chang Mei duduk di tanah dan melepas sepatu kainnya, lalu mengeluarkan 4 jimat kuning dari sol sepatu dan menyerahkan 2 kepada Ye Qiu. Ye Qiu terlihat jijik, dan sebelum Fulu menerimanya, dia mencium bau asam. "Saya ingin muntah." "Hanya beberapa jimat, sangat tersembunyi, ada apa?" Ye Qiu berkata dengan nada menghina. Master Chang Mei menjelaskan, "Kelinci kecil, jangan meremehkan jimat ini. Ini dilukis oleh Master Dong Xuan sendiri. Master Dong Xuan mengandalkan jimat ini untuk berhasil mencapai dasar Tianqi." Oh! Kejutan muncul di wajah Ye Qiu, mengambil jimat, membukanya, dan langsung menemukan kehebatan jimat itu. Jimat digambar di atas perkamen. 1 pukulan pada satu waktu, penuh ritme. Jimat penghindar air. Ye Qiu mengenalinya. Pria sejati dengan alis panjang berseru, "Yo, saya tidak berharap Anda memiliki sedikit pengetahuan, Anda dapat mengenalinya secara sekilas." Ya, ini adalah jimat penghindaran air. Alasan mengapa Ye Qiu tahu itu karena jimat semacam ini tercatat dalam warisan leluhur keluarga Ye. Hanya saja jimat penghindaran air adalah jimat tingkat tinggi, dan dengan tingkat budidaya Ye Qiu saat ini, dia tidak bisa menggambarnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa kultivasi Master Dong Xuan tidak terduga. Master Chang Mei berkata, "Tuan Dong Xuan awalnya meninggalkan lusinan jimat penghindaran air, tetapi sayangnya, itu digunakan oleh tuanku yang hilang, dan sekarang hanya tersisa 4. Tetapi dengan beberapa jimat penghindar air ini, kita dapat dengan mudah memasuki Tianqi dan keluar dengan mudah." Ye Qiu berkata, "Meskipun jimat penghindaran air memungkinkan kita untuk memasuki Tianqi, jangan lupa, hal lama, masih banyak ikan todak di Tianqi. Apa yang harus kita lakukan jika kita diserang oleh ikan todak setelah memasuki air?" Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, "Kelinci kecil, dengan budidaya Anda, berapa banyak ikan todak yang Anda takuti?" Ye Qiu berkata, "Jika hanya beberapa, tentu saja saya tidak takut, tetapi bagaimana jika saya diserang oleh ribuan ikan todak? Ikan todak sangat cepat, dan siripnya sangat tajam, jika diserang oleh ribuan ikan todak, itu akan merepotkan. Jangan khawatir, hanya ikan todak, jangan berani menyerang kami." Pria sejati Chang Mei berkata dengan percaya diri. Ye Qiu melirik Master Chang Mei dan bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Master Chang Mei mengeluarkan jimat api dari manset dan menyerahkannya kepada Ye Qiu, sambil berkata, "Swordfish takut api. Jimat api ditarik oleh saya, dan itu bisa terbakar di lingkungan apapun. Bahkan di dalam air." Baru pada saat itulah Ye Qiu menyadari bahwa Master Chang Mei telah melakukan persiapan penuh untuk menemukan harta karun di kota emas. "Kalau begitu, belum terlambat, ayo turun dan lihat." Ye Qiu mengambil jimat api dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Bajingan kecil, penggunaan jimat penghindaran air sangat sederhana, cukup letakkan langsung di bawah lidah,
kata Long Mei Zhenren. Ye Qiu berkata, tunjukkan padaku sebuah demonstrasi. Bab 2044. Pria sejati dengan alis panjang meletakkan jimat penghindar air di bawah lidahnya dan berkata, ya. Tiba-tiba, Ye Qiu memiliki senyum cerah di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Long Mei Zhen bertanya. Ye Qiu tersenyum, menuangkan trukinya ke dalam jimat, dan kemudian menghancurkan jimat penghindaran air. Dalam sekejap, jimat penghindaran air memancarkan cahaya biru samar. Ye Qiu melompat ke Tianqi, dan cahaya biru itu seperti topeng, menutupi seluruh tubuh Ye Qiu dan mengisolasi air. Ye Qiu seperti batu besar, tubuhnya dengan cepat jatuh ke dasar Tianqi. Rumput, apakah jimat penghindaran air masih bisa digunakan seperti ini? Pria sejati dengan alis panjang tercengang, dan baru pada saat inilah dia mengerti mengapa Ye Qiu baru saja tertawa. Dia dengan cepat menarik jimat keluar dari bawah lidahnya, muntah 2 kali, dan kemudian menghancurkan jimat penghindar air. Situasinya sama dengan Ye Qiu. Setelah jimat penghindaran air hancur, lapisan cahaya biru dipancarkan. Orang sungguhan dengan alis panjang melompat ke Tianqi, dan cahaya biru juga menyelimutinya, dan tubuhnya jatuh ke dasar Tianqi dengan kecepatan tinggi. Airnya sangat gelap sehingga saya tidak bisa menjangkau jari-jari saya. Chang Mei yang asli mengeluarkan senter militer dari manset jubah Tao, dan berkata sambil tersenyum, Pindao berharap airnya akan gelap, jadi dia meminta senter militer terlebih dahulu kepada Tang Fei. Bocah kecil, kamu tidak mengharapkannya, kan? Jika kamu jatuh seperti kamu, jika kamu menabrak sesuatu seperti batu, kamu tidak akan terbunuh jika kamu jatuh. Oh, Pindao ingat, tubuhmu sangat keras, kamu tidak takut jatuh. Tapi itu tidak masalah, selama kamu melihat penampilan malumu, Pindao akan senang. Seperti semua orang tahu, Ye Qiu memiliki mata langit, dan bahkan tanpa senter, dia dapat melihat dengan jelas dalam radius 30 meter. Tiba-tiba, Ye Qiu memperhatikan bahwa ada perubahan di air, dan cahaya putih muncul seperti kilat. Ini ikan pedang. Ye Qiu akan menggunakan jimat api ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ikan todak bergegas dari sisinya seolah-olah dia tidak melihatnya. Bagaimana situasinya? Ye Qiu melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa ada sumber cahaya di atas, dan ikan todak langsung menuju ke sumber cahaya. Ye Qiu memarahi, orang tua ini sebenarnya menyembunyikan senter secara diam-diam, dan dia masih tidak memberitahu saya. Tidak apa-apa sekarang, saya telah menarik semua ikan todak, tolong tanyakan pada diri sendiri untuk lebih banyak berkah. Pria sejati Chang Mei masih berpuas diri, ingin melihat penampilan malu Ye Qiu, ketika dia tiba-tiba menemukan ikan todak yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, terkejut, dan segera menggunakan jimat api. Ledakan. Api muncul. Tanpa diduga, setelah melihat api, ikan todak itu tidak melarikan diri atau membubarkan diri, tetapi mengepung pria itu dengan alis yang panjang. Segera, ratusan ikan todak muncul di samping Chang Mei yang asli, mengamati mereka. Pada saat yang sama, mereka menyeringai pada pria sejati dengan alis panjang. Pria sejati dengan alis panjang merasa kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu. Pindao sudah tua, bau dan keras, apa yang kamu lakukan di sekitarku? Kamu ingin mencari makanan ikan, pergi makan bajingan kecil. Saat Master Chang Mei panik, suara Ye Qiu terdengar dari telinganya. Orang tua, cepat matikan senternya. Ye Qiu mengingatkan Chang Mei Zhenren melalui transmisi suara. Ri Longmei bereaksi dan dengan cepat mematikan senter. Kemudian, sebuah teriakan terdengar. Ah! Pindao kena batu, sakit. Bab 2045. Chang Mei yang asli berteriak keras dan dengan cepat jatuh ke dasar Tianqi. Melihat adegan ini, Ye Qiu tertawa, hidup dengan batu dan menembak kaki sendiri layak untuk itu. Setelah beberapa saat, Ye Qiu adalah yang pertama mendarat di dasar danau Tianqi. Tepat saat dia berdiri teguh, dengan ledakan, pria sejati dengan alis panjang jatuh di sampingnya. Ye Qiu menoleh dan melihat bahwa pria sejati dengan alis panjang acak-acakan, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan dia sangat malu. Kemudian, Ye Qiu memperhatikan bahwa ikan todak juga mengikuti.
Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa jimat api dan membuangnya. Ledakan. Api membakar. Ikan toda itu segera berhenti bergerak dan tidak berani mendekat. Yekyu melihat sekeliling dengan cepat dan menemukan sebuah gua di sisi dinding batu. Yekyu bahkan tidak memikirkannya, meraih bahu orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang, dan dengan cepat bergegas ke dalam gua. Juga menakjubkan untuk mengatakan bahwa meskipun gua ini berada di dasar Tianqi, di dalamnya sangat kering. Neneknya memukul bola dan hampir jatuh ke kematian ayahku. Pria sejati dengan alis panjang duduk di tanah dan mengutuk dengan marah. Yekyu melihat kembali ke pintu masuk gua, matanya tenggelam dalam pikirannya. Bocah kecil, apa yang kamu pikirkan? Tanya pria sejati dengan alis panjang. Yekyu menjawab, aku sedang berpikir, gua ini berada di dasar danau Tianqi, mengapa tidak ada air di sini? Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan heran, apakah kamu tidak menemukannya? Apa yang kamu temukan? Tanya Yekyu. Orang asli Changmei berkata, di pintu masuk gua, seorang pria tingkat tinggi telah mendirikan tempat penampungan air untuk mengisolasi air dari luar. Oh. Yekyu berjalan mendekat dan melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan bahwa memang ada tempat penampungan air yang diukir di dinding batu di pintu masuk gua. Master Changmei berkata, ketika Master Dongsuan datang ke sini, formasi anti-air ini ada di sana. Dapat dilihat bahwa setidaknya sudah beberapa ratus tahun. Yekyu berseru, orang yang mengatur formasi jelas merupakan penguasa dunia. Oke, jangan bicara omong kosong, cepat dan temukan kotak emas. Changmei asli bangkit dari tanah, menyalakan senter, dan berjalan di sepanjang gua. Yekyu mengingatkan dari belakang, orang tua, hati-hati. Tidak apa-apa, aduh. Pria sejati dengan alis panjang tiba-tiba berhenti, dan tangisan menyakitkan keluar dari mulutnya. Yekyu segera mengepalkan tinjunya dan bertanya, orang tua, ada apa? Pindao memukul kepalanya. Yekyu. Changmei yang asli mengeluh, sial, jika bukan untuk menghidupkan kembali kejayaan Gunung Longhu, Pindao akan terlalu malas untuk datang ke tempat hantu ini. Yekyu bercanda, bagaimana kalau kita kembali? Saya tidak akan kembali sampai saya mendapatkan harta karun itu. Guru sejati Changmei terus berjalan ke depan. Beberapa menit kemudian, keduanya berjalan keluar dari gua. Bajingan kecil, dari mana kita datang? Pria sejati dengan alis panjang memandang ke depan dengan ekspresi kusam di wajahnya. Yekyu juga terkejut. Pada saat ini, di depan mereka, sebuah ruang terbuka muncul, sebesar persegi. Bunga liar ada di mana-mana. Harum. Menyegarkan. Di antara bunga-bunga liar, ada puluhan ribu kunang-kunang, terbang di antara bunga-bunga, seperti bintang yang bertaburan dari langit. Semuanya begitu indah. Semuanya begitu tenang. Embuk. Pria sejati Changmei kembali ke akal sehatnya dan berkata, tempat ini sangat bagus. Jika saya mati dan mengubur di sini, maka saya tidak perlu khawatir tentang perampok makam yang menggali makam. Yekyu cemberut, orang tua, kekhawatiranmu tidak perlu. Perampok makam tidak akan menggali kuburanmu. Mengapa? Yekyu berkata, karena kamu terlalu miskin dan tidak memiliki barang pemakaman. Bab 2046. Siapa bilang aku miskin? Aku punya. Di rekening Bank Laozu, ada. Changmei yang sebenarnya ingin membantah beberapa patah kata, tetapi setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas, jalan yang buruk memang buruk, dan butuh banyak waktu untuk membangun kembali Gunung Longhu. Uang, dari mana saya bisa mendapatkan uang? Yekyu berkata, bukankah itu kaya jika kamu menemukan kotak emas? Segera, mata orang asli dengan alis panjang berbinar, kelinci kecil, kamu benar, selama kamu menemukan kotak emas, aku akan kaya, hahaha. Di antara bunga liar, ada jalur batu biru. Yekyu dan Changmei Zhenren berjalan lurus ke depan di jalur batu biru. Keduanya berhati-hati. Mereka semua mengerti bahwa di tempat yang tampak begitu indah, seringkali ada bahaya yang tak terduga. Namun, hanya menunggu untuk keluar dari bunga tidak menemui bahaya. Sebuah gua muncul di depannya.
Gua itu tingginya beberapa meter, dan gelombang panas memancar darinya. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru memasuki gua. Bocah kecil, aku punya firasat bahwa kotak emas semakin dekat dan dekat dengan kita. Suara orang sungguhan dengan alis panjang rendah, dan ada sentuhan kegembiraan di antara alisnya. Ye Qiu menatap gua, mengamatinya sebentar, dan bertanya, mengapa ada gelombang panas di gua ini? Chang Mei yang asli menjelaskan, kamu tidak tahu, tempat urat naga mengembun penuh dengan energi yang, dan ruang gua kecil, dan seiring waktu, itu akan membentuk gelombang panas. Apakah begitu? Ye Qiu tidak percaya, dia merasa bahwa penjelasan tentang orang yang sebenarnya, Chang Mei, agak dibuat-buat. Melihat ekspresi khawatir Ye Qiu, pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, bajingan kecil, apakah kamu khawatir ada bahaya di dalam gua? Jangan khawatir, tidak ada bahaya di gua ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi mencari jalan dulu. Setelah Chang Mei yang asli selesai berbicara, dia melangkah ke dalam gua. Ye Qiu tinggal di tempat yang sama selama 10 detik, bersiap untuk memasuki gua, dan tiba-tiba melihat Chang Mei yang asli berlari keluar dari gua, dan berkata dengan panik, kelinci kecil, itu tidak baik, itu tidak baik. Ada apa? Ye Qiu buru-buru bertanya. Pria sejati dengan alis panjang menunjuk ke bagian dalam gua, terengah-engah, dan berkata, ada. Aduh. Pada saat ini, raungan besar terdengar di dalam gua. Mata Ye Qiu tenggelam, tangan kirinya mengepal, matanya tertuju pada gua. Ledakan. 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 Ada suara langkah kaki yang menghancurkan bumi di dalam gua, seperti genderang perang. Ye Qiu tampak serius, meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan memegang gagang pedang. Dia sudah tahu bahwa ada binatang buas raksasa di dalam gua. 2 menit berlalu. Seekor singa keluar dari gua. Tingginya 2 meter dan panjangnya sekitar 4 meter, sangat kuat, dengan rambut merah di sekujur tubuhnya, seperti api yang menyala, megah. Apalagi singa ini juga memancarkan gelombang panas yang menakutkan. Mendesis. Ye Qiu menghirup udara dingin. Bocah kecil. Potong cepat, ini singa api yang keluar dari mulutnya penuh dengan racun, kata Long Mei Zhenren dengan cemas. Dentang. Ye Qiu mengeluarkan pedang kaisar. Singa api berhenti, menatap Ye Qiu dengan mata besar Tong Ling, lalu menatap pedang kaisar. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Ini. Ye Qiu dan orang yang sebenarnya, Chang Mei, saling memandang. Apakah itu takut dengan pedang kaisar? Pria sejati dengan alis panjang tampak bahagia dan berkata dengan cemas, kelinci kecil, ayo cepat masuk. Saat ini, keduanya memasuki gua. Ye Qiu memegang pedang kaisar dan berjalan ke depan, mengambil tindakan pencegahan, namun dia tidak melihat singa api lagi. Keduanya berjalan keluar dari gua. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyilaukan datang dari depan. Bab 2047. Ye Qiu mendongak dan melihat tembok kotak emas 500 meter di depan. Seperti villa kecil. Emas berkilauan. Kemewahan yang tak tertandingi. Kotak emas. Pindao akhirnya menemukan kotak emas. Chang Mei yang asli berteriak kegirangan, karena seluruh tubuhnya gemetar karena terlalu bersemangat. Ye Qiu juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka kotak emas yang legendaris itu benar-benar ada. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan orang sungguhan dengan alis panjang, Ye Qiu tampak jauh lebih tenang, dan dia memikirkan beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Siapa yang membangun kotak emas ini? Mengapa membangun di sini? Juga, apa itu Chongbao? Bocah kecil, ayo pergi ke kotak emas untuk melihat. Sejak dia melihat kotak emas, Tuan Chang Mei tidak menggerakkan matanya, sekarang dia hanya ingin memasuki kotak emas untuk menemukan harta karun itu. Suara itu jatuh, dan pria sejati dengan alis panjang melangkah keluar. Tunggu sebentar. Ye Qiu tiba-tiba meraih lengan pria sejati dengan alis panjang, menunjuk ke samping, dan berkata, orang tua, menurutmu apa itu? Pria sejati Chang Mei menoleh dan menemukan sebuah tablet batu berdiri di tanah tidak jauh.
Dua kata terukir di loh batu. Satu langkah maju, 9 kematian dan 1 kehidupan, satu langkah mundur, 100 tahun kehidupan. Setelah membacanya, Chang Mei yang asli tertawa, kelinci kecil, jangan takut. Dua kalimat ini jelas mengintimidasi. Selain itu, Tuan Dongxuan pernah datang ke sini. Jika itu benar-benar berbahaya, maka dia tidak akan bisa keluar dari sini. Ye Qiu tidak lengah, sebaliknya, semakin Long Mei Zhenren mengatakan itu, dia menjadi semakin waspada. Orang tua, apakah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Jika benar-benar tidak ada bahaya di sini, mengapa Tuan Dongxuan tidak membawa Combao keluar? Saat Ye Qiu berbicara, matanya terus mengamati dan mengamati dengan cermat. Meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan Dongxuan tidak membawa kembali Combao, saya percaya bahwa Anda dan saya bukan orang yang berumur pendek dan tidak akan pernah mati di sini. Setelah Master Chang Mei selesai berbicara, dia melepaskan tangan Ye Qiu dan berjalan menuju kota emas. Barang lama. Ye Qiu masih ingin menghalangi Master Chang Mei, tapi siapa tahu, pria tua ini tiba-tiba mempercepat dan melesat seperti anak panah. Pada saat ini, Ye Qiu tidak punya pilihan selain mengikuti. Antara pintu masuk gua dan kota emas adalah ruang terbuka kosong tanpa rumput tumbuh di atasnya, jarak 500 meter. Melihat itu, jaraknya hanya 300 meter dari kota emas. Tiba-tiba, kelopak mata Ye Qiu berkedut liar, dan rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Dia segera berhenti dan bergegas ke orang asli berambut panjang di depannya dan berteriak, "Berhenti!" Pria sejati dengan alis panjang menoleh dan bertanya, "Kelinci kecil, apa yang kamu merokok?" "Aku tidak bisa melangkah lebih jauh, aku mencium bau bahaya." Ye Qiu berkata dengan wajah serius. Chang Mei yang asli melihat ke kiri dan ke kanan, dan bertanya, "Di mana bahayanya? Mengapa saya tidak menemukannya?" Ye Qiu berkata dengan suara yang dalam, "Aku sangat gelisah sekarang. Aku punya firasat bahwa jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menghadapi bahaya besar." Pria sejati dengan alis panjang tertawa, "Kelinci kecil, Pindao tidak melihatnya, jadi kamu sangat pemalu. Saya katakan, Anda tidak menakut-nakuti diri sendiri." Bab 2048. Cara yang buruk adalah perhitungan ilahi nomor 1 di dunia. Jika itu benar-benar berbahaya, maka saya akan berada di sana sejak lama. Oke, cepat dan ikuti aku ke kota emas untuk menemukan harta karun. Setelah Chang Mei yang asli selesai berbicara, dia mengambil langkah, dan pada saat ini, Sen! Peluit pedang terdengar. Pria sejati Chang Mei berhenti dan menemukan bahwa Jian Xiao datang dari pedang kaisar di punggung Ye Qiu, dan berkata dengan marah, "Kelinci kecil, apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak memindahkan pedang kaisar," kata Ye Qiu. "Kamu tidak memindahkannya?" Mata Long Mei Zhenren menyipit. Ye Qiu mengambil pedang kaisar dari punggungnya dan memegangnya di tangannya. Dia melihat pedang kaisar bergetar hebat dan mengeluarkan peluit pedang berdentang, seolah-olah akan keluar dari sarungnya. Ye Qiu melihat sekeliling, tapi masih tidak bisa menemukan sumber bahayanya. "Pedang kaisar memperingatkan kita, Pak Tua, apakah kamu masih ingin pergi ke kota emas?" tanya Ye Qiu. Master Chang Mei melirik kota emas, menggertakkan giginya dan berkata, "Pergi." Ye Qiu berkata dengan marah, "Ada bahaya di sini. Jika kamu dalam bahaya, kamu harus pergi." Long Mei Zhenren berkata, "Pindao telah bekerja sangat keras untuk menemukan kota emas, dan tidak ada alasan untuk berhenti di situ." Tuan Dongxuan berkata bahwa harta karun di kota emas dapat mengembalikan Gunung Longhu kita ke kejayaannya. Jadi, aku harus masuk. Ye Qiu membujuk, "Orang tua, terus maju, kamu mungkin mati di sini. Apakah kamu mengerti?" Anak anjing Dao secara alami mengerti. Orang yang sebenarnya dengan alis panjang tersenyum bebas dan berkata, "Sejarawan agung mengatakan bahwa kematian melekat pada manusia, atau lebih berat dari gunung Tai, atau lebih ringan dari bulu. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku harus bergerak maju. Untuk Gunung Longhu." Meskipun suara orang asli dengan alis panjang itu ringan, itu kuat dan tegas. "Apakah kamu benar-benar memikirkannya?" Ye Qiu bertanya, "Jika kamu mati di sini, apakah kamu tidak menyesalinya?" "Pindao tidak akan pernah menyesalinya."
Pria sejati dengan alis panjang memandang Yekyu dan berkata sambil tersenyum, "Bajingan kecil, sejujurnya, ketika kamu memanggilku untuk berhenti lebih awal, aku benar-benar merasakan aura berbahaya. Kemudian kamu bertanya padaku, aku pura-pura tidak tahu, tapi aku tidak mau berhenti. Kotak emas tepat di depanmu, dan harta di dalamnya dapat membuat Gunung Longhu kita bangkit kembali. Bagaimana kamu bisa memberitahuku untuk berhenti bergerak maju?" Pindao memikirkannya dengan jelas, bahkan jika aku membuang hidupku di sini hari ini, aku tidak akan ragu. Bajingan kecil, kamu tidak perlu mengambil risiko padaku. Pria sejati Chang Mei tersenyum dan berkata, sejak saya bertemu Anda, saya telah menyelamatkan hidup Anda, dan Anda telah menyelamatkan hidup saya. Meskipun ada perbedaan usia yang besar antara Anda dan saya, itu dianggap sebagai teman lama yang baik. Jika aku mati di sini, kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Hidup adalah seumur hidup, rumput dan pohon adalah musim gugur. Jika saya bisa mati untuk Gunung Longhu, maka saya dapat dianggap mati dengan baik. Tapi bocah kecil, kamu berjanji padaku bahwa jika aku mati, kamu harus membantuku menjaga kehidupan air. Shui Sheng luar biasa. Selama dia bisa tumbuh dengan lancar, dia pasti akan mampu memikul beban Longhushan di masa depan. Gunung Longhu diserahkan ke Shui Sheng, aku lebih tenang, tapi sayangnya otaknya tidak terlalu cerah. Bocah kecil, berjanjilah padaku, kamu harus membantuku merawat hewan air. Master Chang Mei berhenti sejenak, dan kemudian berkata, satu-satunya hal yang saya sesali tentang Pindao adalah saya membawa Anda ke sini, tetapi saya tidak membantu Anda menemukan Millennium Elixir, tetapi Anda tidak perlu khawatir, bocah kecil, tidak ada Millennium Elixir. Kamu juga bisa menyelamatkan Su Luoying. Yekyu segera bertanya, bagaimana cara mengobatinya? Solusinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu ketika Master Chang Mei mengatakan ini, Chong Yekyu meremas matanya, dan berkata dengan ekspresi vulgar, kamu tahu. Apa yang aku tahu? Yekyu tidak menjawab. Apakah kamu benar-benar mengerti atau berpura-pura tidak mengerti? Chang Mei yang asli berkata, cara menyelamatkan Su Luoying adalah tidur dia. Bab 2049. Tidur dengannya. Wajah Yekyu menjadi gelap di tempat ketika dia mendengar dua kata ini. Bajingan kecil, apakah menurutmu selain dari Millennium Elixir, hanya tubuh 9 matahari yang bisa menyelamatkan Su Luoying? Tidak, kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Meskipun kamu bukan tubuh 9 matahari, fisikmu jauh melebihi tubuh 9 matahari. Jika kamu tidak percaya, kamu akan tahu setelah mencoba. Bagaimana Anda bisa mencoba sesuatu seperti ini? Jika Su Luoying dapat disembuhkan, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak dapat disembuhkan, bukankah itu akan menambah kesedihan pada saat itu? Bajingan kecil, jangan berpikir Pindao bercanda, apa yang dikatakan Pindao itu benar. Oke, aku sudah menyelesaikan apa yang harus kukatakan. Bajingan kecil, hati-hati. Pria sejati Chang Mei menatap Yekyu dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan menuju kotak emas dengan tegas. Yekyu tidak ragu sama sekali, dan mengikutinya. Ada bahaya di sini, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali. Guru sejati Chang Mei kemudian berkata, Daois yang malang sudah sangat tua, bahkan jika kamu mati di sini, tidak apa-apa, kamu tidak perlu menemaniku untuk mengambil risiko. Kamu pikir aku di sini untukmu? Pak Tua, kamu sangat narsis. Yekyu berkata, aku hanya ingin melihat apa harta karun di kotak emas itu. Pria sejati dengan alis panjang. Dengan keras, pedang kaisar di tangan Yekyu terus bersiul, gemetar semakin keras, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang membuatnya takut. Bajingan kecil, ayo kembali. Pria sejati Chang Mei menasihati lagi. Karena aku di sini, bukankah sangat disayangkan aku tidak melihat Chombao? Sebagai orang yang aku lakukan, aku tidak pernah ingin meninggalkan penyesalan untuk diriku sendiri. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia melangkah maju. Orang yang sebenarnya dengan alis panjang memperhatikan punggung Yekyu, dan hatinya tergerak. Dia tahu bahwa alasan mengapa Yekyu melakukan ini sepenuhnya untuknya. Apa itu teman?
Seorang teman adalah teman yang tahu bahaya dan tidak pernah berbalik, berbagi hidup dan mati. Bajingan kecil, terima kasih. Long Mei Zhenren diam-diam berkata dalam hatinya, dan kemudian mengikuti. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren berjalan berdampingan, tubuh mereka menegang dan mata mereka menyapu sekeliling. Seperti musuh. Kaisar Jian telah memperingatkan, bahayanya semakin kuat. Tetapi keduanya tidak memperhatikan dari mana bahaya itu berasal. Bocah kecil, tempat ini tidak mudah, hati-hati. Keduanya melambat. Sebuah tampilan kewaspadaan. Teruskan. 200 meter. 150 meter. 100 meter. 80 meter. Melihat, semakin dekat dan dekat dengan kota emas, tiba-tiba, gunung itu bergetar. Lari! Ye Qiu dan orang yang sebenarnya, Chang Mei, bergegas menuju kota emas dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum mereka berdua mencapai kota emas, sebuah pilar besi besar meledak dari tanah dan berdiri tiba-tiba di depan mereka berdua. Pada saat yang sama, ada pilar besi yang keluar dari bumi terus-menerus di sekitar lingkaran. 49 penuh. Masing-masing pilar besi ini setebal bak mandi. Tingginya sekitar 10 kaki, dan diukir dengan rune misterius, melepaskan aura yang sangat menakutkan yang membuat jiwa bergetar. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren bahkan tidak memikirkannya, dan terus maju. Tiba-tiba, rune di 49 pilar besi tiba-tiba menyala, melepaskan garis-garis cahaya putih. Setiap bagian dari cahaya putih seperti tali, terjalin satu sama lain, membentuk jaring besar, mengepung Ye Qiu dan Chang Mei yang asli. Bab 2050. Memanggil. Ye Qiu mengangkat tangannya dengan energi pedang dan menyerang cahaya putih. Dentang. Bunga api berhamburan. Cahaya putih itu tidak terluka. Ye Qiu segera mengeluarkan Emperor Sword, menjalankan Jiusuan Divine Dragon Art, menuangkan energi internalnya ke tepi pedang, dan menebas dengan pedang tajam. Cong. Serangkaian Mars lainnya muncul. Cahaya putih tidak bisa dihancurkan. Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren berhenti. Apa ini? Tanya Ye Qiu. Chang Mei yang asli melirik ke 49 pilar besi dan berkata dengan suara yang dalam, jika orang malang itu tidak salah, ini adalah formasi. Pembentukan? Ye Qiu terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati sejenak, dan terkejut menemukan bahwa tidak ada warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye yang sesuai dengan formasi di depannya. Bagaimana bisa? Anda harus tahu bahwa dalam warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye, apakah itu Kimen Dunjia, mantra Feng Shui, rahasia seni bela diri. Semuanya. Bahkan jika ada beberapa catatan yang tidak terlalu lengkap, mereka masih akan menyebutkan beberapa kata, tetapi Ye Qiu mencari melalui warisan formasi di depannya, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi apapun. Orang tua, apakah kamu tahu formasi apa ini? Ye Qiu bertanya lagi. Orang asli dengan alis panjang menggelengkan kepalanya dan menjawab, Pindao belum melihatnya untuk saat ini. Ye Qiu berkata, kita harus menemukan cara untuk bergegas keluar. Orang asli dengan alis panjang setuju, menunjuk ke lampu putih yang terjalin di sekelilingnya, dan berkata, lampu putih ini semua dipancarkan oleh rune pada pilar besi. Jika Anda ingin menghancurkan formasi, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan pilar besi. Tanpa ragu, Ye Qiu berjongkok dalam posisi seperti kuda, menjalankan seni naga 9 putaran, energi batinnya naik dari dantiannya, mengembara melalui 8 meridian, dan dengan cepat mengembun ke tangan kanannya. Segera, cahaya keemasan samar muncul di kepalan tangan. Ye Qiu mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan bergegas keluar tiba-tiba, meninju Taiju dengan keras. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Taiju tidak bergerak sama sekali, tetapi Ye Qiu terguncang mundur selusin langkah. Setelah berdiri, dia melihat ke bawah dan melihat tangan kanannya berdarah. Ini. Wajah Ye Qiu sangat serius. Dia menggunakan semua kekuatannya sekarang, bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya seperti Chang Mei Zhenren yang mengolah 6 jalan ki sejati akan dihancurkan sampai mati dengan pukulan seperti itu.
Tanpa diduga, pilar besi di depannya bahkan tidak bergerak. Datang lagi. YQ tidak peduli dengan 37 dan 21, dan langsung menggunakan bentuk kedua dari ilmu pedang karakter rumput. Ledakan. Sebuah pedang jatuh di tiang besi. Kapan? Suara benturan itu memekakkan telinga. Pedang kaisar yang sangat tajam tidak memotong pilar besi, bahkan bekas pedangnya pun tidak. Kenapa begitu keras? YQ melangkah maju dan membelai Taiju dengan tangannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan petunjuknya, dan pupil matanya menyusut tajam. Ini Xuantai. Pada saat ini, 49 pilar besi bergetar dengan dengungan, dan rune pada pilar besi beredar. Objek latar depan menghilang seketika. Kecuali 49 pilar besi dan lampu putih yang saling terkait, tidak ada yang bisa dilihat. Angin berhembus. Pasir dan batu terbang. Angkat kepala tinggi. Raungan naga yang menggelegar terdengar. 3 kibawaan di tubuh YQ sepertinya merasakan bahwa tuannya dalam bahaya, jadi dia bergegas keluar dari tubuh dan muncul di belakang YQ. YQ tahu bahwa ketika itu tidak terlalu berbahaya, kibawaan tidak akan seperti ini. Dapat dilihat bahwa dia dan Chang Mei yang asli menghadapi krisis hidup dan mati. Pilar besi ini terbuat dari besi hitam dan tidak bisa dihancurkan. Rune pada mereka misterius dan tidak dapat diprediksi. Orang tua, kita harus menemukan cara untuk memecahkan formasi, jika tidak, kita akan terjebak di sini. YQ menoleh dan melihat bahwa pria sejati dengan alis panjang itu seperti sepotong kayu, tertegun di tempat, tidak marah, dan berteriak, "Orang tua, apa yang kamu lakukan pada saat hidup dan mati?" Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan ngeri, "Bajingan kecil, maafkan aku menyakitimu. Kali ini kita selesai. Ini sudah berakhir." Bab 2051. YQ belum pernah melihat guru Chang Mei begitu ketakutan, dan bertanya, "Apakah Anda melihat sesuatu?" Guru Chang Mei berkata, "Saya mengenali formasi ini. Itu tercatat dalam buku-buku kuno Gunung Longhu, dan saya baru mengingatnya. Formasi ini disebut formasi pembunuh surgawi. Menurut catatan kuno Gunung Longhu, formasi pembunuhan di langit tidak bisa dihancurkan dan sulit untuk dipecahkan. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan yang tiada taranya di zaman kuno dan modern. Arai pembunuh tiada bandingnya." Hati YQ terkejut ketika dia mendengar 4 kata ini, namun, kata-kata berikutnya dari Chang Mei yang asli membuatnya semakin terkejut. Apa itu formasi pembunuh surgawi? Seperti namanya, formasi ini dapat memanfaatkan kekuatan surga. Tentu saja, ini hanya legenda, dan diduga berlebihan. Namun, begitu kamu jatuh ke dalam formasi pembunuh langit, kamu akan menghadapi semua jenis serangan dari angin, hujan, guntur, dan kilat. Selanjutnya, arai pembunuh Tongtian pada awalnya tidak bisa dihancurkan, dan pilar besi ini terbuat dari besi hitam, membuatnya lebih kuat. "Bocah kecil, kali ini kita selesai." Ketika Tuan Chang Mei mengatakan ini, dia tiba-tiba menampar wajahnya dan mengutuk, "Ini bajinganku, aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Maafkan aku, bocah kecil. Aku menyakitimu." Meskipun YQ juga tahu bahwa situasi mereka saat ini sangat berbahaya, dia lebih tenang. Bagaimanapun, ia telah mengalami beberapa krisis hidup dan mati, setiap kali berada di ambang kematian. Hal lama, ini adalah akhirnya, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selain itu, bahkan jika aku benar-benar mati di sini, aku tidak akan menyalahkanmu. Karena buku-buku kuno Anda di Gunung Longhu mencatat formasi pembunuhan di langit, apakah Anda mengatakan bagaimana cara memecahkan formasi itu? Chang Mei yang asli menghela nafas, hanya ada satu cara untuk menghancurkan formasi, keraslah. Sulit untuk datang? YQ mengerti dalam hitungan detik dan bertanya, "Maksudmu formasi hanya bisa dihancurkan dengan menghancurkan formasi?" Itu benar. Pria sejati dengan alis panjang berkata, 49 pilar besi, kamu hanya perlu menghancurkan salah satunya, dan formasi besar akan hancur sendiri. Kalau tidak, kita tidak hanya akan diserang angin, hujan, dan guntur, tetapi juga terjebak sampai mati. Setelah seseorang meninggal, formasi besar itu pecah dengan sendirinya.
Ye Qiu mengerutkan kening. Dalam pengetahuannya, formasi biasa bisa retak selama mereka menemukan mata formasi. Orang tua, bukankah formasi ini memiliki mata? Ye Qiu bertanya. Ya. Long Mei Zhenren berkata, 49 pilar besi semuanya adalah mata formasi, jadi cukup untuk mematahkan salah satunya. Rumput. Ye Qiu ingin bersumpah. Orang asli dengan alis panjang melanjutkan, satu-satunya cara untuk rencana ini adalah menghancurkan pilar besi. Ye Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, saya mencobanya, pilar besi tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Panggilan. Pada saat ini, angin dingin yang aneh tiba-tiba muncul di barisan, dan suhunya tampak turun hingga -100 derajat dalam sekejap. Dingin ke dalam tubuh. Apeng. Bahkan dengan kultivasi Ye Qiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pria sejati dengan alis panjang gemetar seluruh, memegang tangannya di depannya, gemetar. Untungnya, mereka memiliki basis kultivasi, dan basis kultivasi tidak lemah. Jika mereka digantikan oleh master tingkat peringkat harimau, saya khawatir mereka akan mati beku. Bajingan kecil, lihat itu, ini adalah kekuatan formasi pembunuh surgawi. Sebelum pria sejati Chang Mei selesai berbicara, tiba-tiba, rintik hujan turun. SSST. Tetesan hujan lebat. Master Chang Mei segera mengaktifkan pertahanannya yang menyebalkan, tetapi ketika air hujan jatuh ke atasnya, meskipun tidak menembus kulit, itu masih membuatnya merasa sakit. Ye Qiu sedikit terkejut, tetesan air hujan ini sangat tajam seperti pisau. Namun, tubuh Ye Qiu sangat tidak normal, dan tetesan air hujan ini tidak bisa menyakitinya. Orang tua, mari kita cari cara untuk memecahkan formasi. Hanya dengan memecahkan formasi kita bisa aman, kata Ye Qiu. Bab 2052. Pria sejati dengan alis panjang berkata, temukan cara untuk menghancurkan pilar besi. Biarkan aku mencoba lagi. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, semua trik uniknya meletus. 6 pedang ilahi meridian, seni pedang kata kursif, mantra 5 guntur, teknik pembunuhan, seni 9 pembalik naga ilahi. Bum bum bum. Ye Qiu menyerang Taiju di depannya, semua kartunya habis, dan ketika dia kelelahan, Taiju tetap tidak bergerak dan tidak terluka. Hal lama, Anda tahu, Anda tidak bisa menghancurkan pilar besi. Kartu truf yang Ye Qiu pecahkan sekarang sudah cukup untuk membunuh orang kuat yang telah mengembangkan 7 jalan ki sejati, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan pada Taiju. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Pada saat ini, Ye Qiu merasa sedikit putus asa. Ledakan. Tiba-tiba, petir muncul di atas kepala Ye Qiu, dan tidak ada tanda sama sekali. Ye Qiu terkejut. Pada saat kritis, 3 kibawaan membantu Ye Qiu memblokir guntur. Ledakan. Kilatan petir lain muncul, dan itu sangat kuat sehingga langsung menghancurkan orang asli yang sudah lama dijelajahi. Pria sejati dengan alis panjang jatuh puluhan meter jauhnya, tubuhnya terbakar hitam, rambutnya acak-acakan, dan jubah taunya compang-camping. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Ye Qiu bertanya dengan prihatin. Pandao baik-baik saja, batuk. Chang Mei Zhenren bangkit dari tanah, hemoptisis di mulutnya. Ye Qiu cemas. Bagaimana melakukan? Bagaimana saya bisa menghancurkan pilar besi? Jika pilar besi tidak dapat dihancurkan, dan akan ada angin, hujan dan guntur dan kilat dalam barisan, maka dia dan Chang Mei Zhenren akan terus diserang. Pria sejati dengan alis panjang menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri diam, dan berkata, bajingan kecil, biarkan aku memberitahumu sesuatu, jangan pukul aku. Ada apa? Ye Qiu bertanya dengan bingung. Chang Mei yang asli berkata, bukankah Pindao menjual 10 karakter pedang sebelumnya, sebenarnya? Melihat ekspresi ragu-ragunya, Ye Qiu segera menyadari apa yang dia lakukan, dan berkata dengan dingin, apakah ada yang salah dengan karakter pedang? Ada sedikit masalah. Melihat ekspresi Ye Qiu yang tidak menyenangkan, Master Chang Mei buru-buru berkata, tapi itu bukan masalah besar. Beberapa dari 10 karakter pedang itu digambar oleh Pindao. Astaga! Ye Qiu tidak sabar untuk menampar benda tua ini sampai mati.
Alasan mengapa dia membeli begitu banyak karakter pedang dari Chang Mei yang asli adalah untuk menggunakannya dalam pertempuran yang menentukan dengan kota terlarang, tetapi siapa yang mengira bahwa karakter pedang ini sebenarnya palsu? Jika Tuan Chang Mei tidak mengatakannya, akan terlambat ketika Ye Qiu mengetahui bahwa karakter pedang ini palsu ketika pertempuran yang menentukan telah berakhir. Pindao memberitahumu bahwa aku ingin membangun kembali Gunung Longhu dan membutuhkan banyak uang, jadi... Ya, aku hanya ingin mendapatkan uang darimu. Bajingan kecil, jangan marah. Meskipun beberapa karakter pedang digambar oleh Pindao, mereka tidak kuat, tapi... Ye Qiu menyela Chang Mei yang asli. Katakan, berapa banyak dari 10 karakter pedang yang kamu gambar? Pria sejati dengan alis panjang tersenyum dan berkata, tidak banyak, tidak terlalu banyak, ada 9 lukisan karya Pindao, dan hanya 1 yang nyata. Kematian pengadilan. Ye Qiu melepaskan niat membunuh Shen Leng, dan tiba-tiba, dia merasa sedikit aneh di hatinya. Orang tua, mengapa kamu memberitahuku tentang ini? Ye Qiu bertanya. Saya tidak akan memberitahu Anda sekarang, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membicarakannya di masa depan. Orang yang sebenarnya dengan alis panjang membuang senyumnya dan berkata dengan serius, meskipun arai pembunuh Tongtian adalah kuat, itu tidak terbaca. Bocah kecil, terlihat bagus. Pindao, pecahkan.